berhenti, ambil nafas baru. Setiap berhenti ambil nafas baru. Nah, kalau tidak ngambil nafas baru nanti jatuhnya pada saktah. Saktah itu kita berhenti sejenak tanpa mengambil nafas baru lalu dilanjutkan. Nah, dalam riwayat Imam Hafiz itu saktah itu hanya ada beberapa. Contoh misalkan kayak di Al-Mutaffifin, di Yasin juga ada ya. Man rok kayak gitu kan, di Yasin juga ada ya, apa ya? Tadi ya di Mutaffifin apa ya? Nanti bisa kita lihat. Jadi kalau saktah itu kita berhenti tanpa mengambil nafas baru. Jadi kalau kita baca seperti itu Al-Fatihah, berarti saktah semua. Tidak ada cara baca seperti itu, nggak ada. Maka itu harus kita hati-hati. Nah, kalau kita mau berhenti, lalu ngambil nafas baru, lanjutkan baca. Nah, itu dalam masalah waqaf ya, kita berhenti. Jadi kalau dalam sholat gimana? Kadang kita kan dalam sholat nggak ngambil nafas baru lagi kan? Alhamdulillah. Saktah semua nih. Makanya tidak ada terjadi kontak dengan hati. Ya, cara baca kita seperti itu. Dalam satu hadis kan dikatakan ketika kita membaca basmalah, ya kan? Barangkali pernah dulu membaca hadis itu kan, Allah menjawab, ya kan? Membaca hamdalah ada juga jawaban daripada Allah. Membaca Ar-Rahmanir Rahim ada juga jawaban daripada Allah. Nanti saya lupa hadisnya, tapi saya pernah baca di Tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi setiap ayat yang dibaca itu Allah menjawab. Jadi kalau Rasul itu membaca dalam Al-Quran itu ayat per ayat, jadi tidak disambung diwasal semuanya. Dulu saya pernah bertanya pada seorang syekh, gimana hukumnya kalau saya baca Al-Quran Al-Fatihah ini satu nafas? Saya dimarahin. Kata beliau, untungnya buat kamu apa, katanya. Rasulullah kan tidak seperti itu, katanya. Rasulullah itu satu ayat, katanya. Gak ada gunanya, katanya. Buat apa? Untuk bangga-banggaan kalau nafas kamu panjang, katanya. Apa? Gak ada. Jadi satu ayat per ayat, harus diresapi. Itu yang harus diperhatikan. Nah, adapun permasalahan di dalam ayat yang ketujuh, kalau sebagian para ulama mengatakan memang itu tidak boleh berhenti di alaihim, ya. Kalaupun berhenti di alaihim harus diulang, ya, diulang dari satu atau dua kata sebelumnya, ya. Tapi ulama lain juga berpendapat bahwasanya itu boleh berhenti di sana. Makanya dalam Al-Quran di bawah lam alif itu ada seperti angka 5. Itu maksudnya itu dalam bacaan lain itu boleh berhenti. Makanya waktu imam juga kan siratal ladzina an'amta 'alaihim, tanpa mengulang lagi lanjut saja ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaupun ada lam alif. Lam alif itu kan maksudnya tidak boleh berhenti di sini. Tapi kenapa sering berhenti? Orang-orang sering berhenti. Nah, ada pendapat seperti itu, boleh berhenti di sini, ya. Nah, boleh juga misalkan kalau mau mengulang ada juga, ya boleh. Nah, itu dalam waqaf dan ibtida. Nah, sekarang kita coba sedikit identifikasi lah. Identifikasi ayat yang kelima saja. Identifikasi ayat kelima dan keenam. Identifikasi itu nanti kita coba bedah dari segi hukum mad. Lalu setelah dari hukum mad, kita dari segi hukum mad dulu aja. Nanti kita masuk tafsiran sedikit. Kalau misalkan makharijul hurufnya tahu, boleh. Sebenarnya Rasulullah itu kalau dalam majelis lebih mendahulukan yang kanan. Jadi pikir dulu. Baca dari identifikasi ayat yang baca dulu secara lengkap, lalu langsung identifikasi itu mad apa, panjangnya berapa harokat. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai 7? Boleh satu ayat saja. Ya mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa na'budu wa
Sama juga mad tabi'i, mad asli. Nasta'in, ain, mad arid li sukun karena di akhir ayat. Betul? Tidak semua di akhir ayat menjadi mad Ah. arid li sukun. Ain. Contohnya misalkan wadduha, itu kan tidak menjadi mad arid li sukun. Enggak. Oh ya. Jadi bukan akhir ayat. Jadi mad tabi'i bertemu Mad dengan tabi'i. huruf yang diwakafkan. Nah, huruf nun itu kan hidup, Ya. lalu kita matikan. Jadi ain baca itu Ya. mad arid li sukun. Ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina na dua harakat mad asli. Oh, dinas bukan berarti ya? Ya. Dinas sira ra-nya. Ini mad iwad mad Ada alif, Ada sebelumnya fathah. fathah mad tabi'i tetap Mad tabi'i. tetap Tetap mad tempat dulu ya. Alif bertemu alif itu ya. Siratal mustaqim dari sukun tim. Ra tidak panjangnya. Alif lam pada as-sirat adalah alif lam Qamari. asy-syamsiyah. Tandanya Oh, iya, kalau syam. itu asy-syamsiyah apa? Alif lamnya tidak dibaca. Nah, tidak dibaca alif lamnya. Kalau alif lam qamariyah, itu setelahnya al-mustaqim. Maka lamnya dibaca. Ya, siratal mustaqim. Al-mustaqim. Lanjut. Siratal Nah, tanda ladzi wakafnya, ya, kita masuk tanda wakaf. Tanda wakaf itu yang ayat kelima itu qala. Maksudnya apa? harus berhenti. Nah, qala itu wakaf aula, jadi berhenti lebih utama. Kalau lam alif tidak boleh berhenti. Ya. Lanjut ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sirat mad tabi'i mad asli. Siratal ladzi mad tabi'i mad asli. Apa? Alif lam bukan? Alladzi Tal- alif lam. Alif lam apa pada alladzi? Syamsiyah berarti. Syamsiyah. Syamsiyah. Tapi ini lamnya dibaca ini. Iya, berarti La. bukan. Hah? Bukan. Ya, lam yang dibaca adalah lam yang kedua, bukan lam alif lam yang pertama. Oh, di sini Lam, ada berarti. Ladzina. Ada Yang berarti. disatukan. Makanya dikasih tanda tasydid. Alladzi. Di mad Selamat tabi'i tabi'i. ya, tempat asli. Lanjut. An'amta 'alaihim ghairil maghdu An'am. an'am Nun sukun bertemu ain, bihar izhar. Mim sukun bertemu ta, ihfa sapawi irfa, izhar. izhar sapawi ihfa sapawi ma Kenapa disebut dengan izhar syafawi? bertemu huruf ba karena mim sukun bertemu huruf ta. Ya, kenapa apa beda? Satu an'am, nun sukun bertemu ain, izhar juga. Ya, Tapi mim sukun bertemu ta disebut dengan izhar syafawi. Ya, alasannya adalah syafawi itu asyafatain. Jadi ini menandakan kalau izhar yang maksud adalah izhar yang ketika huruf yang ada di bibir yaitu mim bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Oh, selain syafatain berarti ya. Ya. Karena mim itu syafatain di bibir makanya izhar syafawi. Lanjut. Alaihim Alai Kalau ditanya sukun ya len. Madlen. Sebagian para ulama mengatakan itu nggak ada mad lin katanya. Ya. Lin itu ya huruf lin katanya kan, tapi sebagian juga mengatakan mad lin. Kayak misalkan di Indonesia orang lain tidak menyebut idgham mimi, mim ketemu mim itu bukan idgham mimi tapi mislan. Tapi di Indonesia disebut idgham mimi. Alaihim Gai mim sukun bertemu Izhar ghaib. sapawi Izhar syafawi. Gairil
Itu mad lain lagi. Ya. Real alif lam Alif lam. komariah. Komariah. Alif lam komariah itu alif lamnya itu dibaca. Iya. Ya, lamnya itu dibaca. Magdu atau baik Atau bi alai dan him isal sampai walad alif lam syamsiyah dhalin. So mad jaiz fasil, mad jaiz Kenapa disebut dengan mad lazim. Apa itu mad lazim? Mad lazim al fasil mutasil. Ya, muntasil atau mutasil. Munfasil atau mutasil itu pada mad munfasil. Kalau mad lazim kalau mad lazim lihat baru di mad lazim ada mustaqal ya, mad lazim mustaqal, ada alimi, ada mad lazim mukhaffaf, mustaqal, ada yang mukhaffaf. Apa itu mad lazim? Berarti mad apa? Ketika mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ya, mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid. Garis bawahnya mad tabi'i ya. Bukan selain mad tabi'i. Sebab ada juga yang bukan mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid, panjangnya juga 6 harokat, tapi tidak disebut dengan mad lazim. Nah, tapi mad farqu. Contohnya misalkan Allah atau adza, itu bukan mad lazim. Selain daripada itu, mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid, ya, seperti ad-dallin, itu adalah mad lazim. Jadi wajib panjangnya 6 harokat. Tidak boleh kurang.